Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin, pernahkah kamu merasa begitu lelah berjuang, namun rezeki terasa begitu jauh? Pernahkah dalam kesulitan, terlintas godaan untuk mengambil jalan yang tidak halal? Saudaraku, hari ini, mari kita renungkan sebuah doa indah yang diajarkan Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu. Doa yang mampu mengguncang langit, mengetuk pintu-pintu rezeki halal, dan mengisi hati kita dengan ketenangan. Dalam kehidupan, seorang muslim tidak akan lepas dari ujian rezeki. Kadang mudah, kadang sulit. Bahkan, godaan untuk mencari jalan pintas begitu menggiurkan, terutama ketika kebutuhan semakin mendesak. Namun, ketahuilah, Islam mengajarkan rezeki yang benar-benar membawa keberkahan hanyalah yang datang dengan cara halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebuah kalimat penuh makna. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak bergantung pada selainmu. Bayangkan, seorang budak yang datang kepada Ali dengan wajah penuh harap, meminta bantuan karena tidak mampu melunasi utangnya untuk merdeka. Ali tidak hanya memberinya bantuan materi, tetapi memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah doa. Sebuah kunci pembuka jalan pertolongan dari langit. Rasulullah bersabda bahwa jika seseorang mengamalkan doa ini, bahkan andai ia memiliki utang sebesar gunung, Allah akan memudahkan pelunasannya. Masya Allah, betapa besarnya rahmat Allah bagi mereka yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya. Makna yang mendalam doa ini memuat 3 permintaan utama: memohon kecukupan dari rezeki halal, meminta dijauhkan dari rezeki haram, memohon kekayaan hati agar tidak bergantung pada makhluk. Ketiga hal ini saling berkaitan erat. Rezeki halal bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menentramkan jiwa. Menjauh dari yang haram berarti menjaga kemurnian hati dan melindungi agama. Dan tawakal, rasa cukup hanya kepada Allah, membebaskan kita dari perbudakan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik, karena tidaklah seorang hamba meninggal sebelum mendapatkan rezekinya yang telah ditetapkan, meskipun itu datangnya lambat." Dan Allah berfirman, "Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya." Subhanallah, saudaraku, rezeki itu sudah dijamin. Tinggal bagaimana kita menjemputnya dengan cara yang diridainya. Keutamaan mengamalkan doa. Ini pertama, dijauhkan dari perkara syubhat dan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dengan mengamalkan doa ini, kita memohon perlindungan Allah dari jebakan syubhat yang samar, yang seringkali menipu hati. Betapa banyak orang tergelincir hanya karena menganggap enteng perkara syubhat. Kedua, mendapatkan kecukupan yang berkualitas. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ketika kita memilih rezeki halal, meski secara lahiriah tampak sedikit, sejatinya itu adalah bentuk rasa syukur yang nyata. Allah pun berjanji akan melipat gandakannya. Ketiga, menguatkan tawakal. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Saudaraku, di saat banyak orang bergantung pada makhluk, kekayaan, atau jabatan, kita diajarkan untuk hanya bergantung kepada Allah. Ini adalah kebebasan sejati
yang membebaskan kita dari rasa cemas dan takut akan masa depan. Bagaimana kita menghidupkan doa ini dalam keseharian? Pertama, periksa selalu sumber penghasilan kita. Pastikan ia bersih dari riba, penipuan, atau kezaliman. Bisnis atau pekerjaan kita harus sesuai dengan syariat. Kedua, amalkan doa ini secara rutin. Ucapkan di pagi dan petang, setelah sholat, dan di waktu-waktu mustajab. Ketiga, bersedekahlah. Sedekah bukan hanya memperbanyak pahala, tetapi juga membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang mungkin tanpa sadar tercampur. Penutup saudaraku, doa Allahumma kfini bihalalika an haramik bukan sekadar permintaan rezeki. Ini adalah bentuk pengakuan seorang hamba bahwa ia lemah tanpa Allah, bahwa hanya dengan karunia-Nya ia mampu bertahan. Mari kita jadikan doa ini bagian dari zikir harian kita. Jadikan ia nafas dalam setiap ikhtiar kita mencari nafkah. Jika video ini menggugah hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mukmin Studio Official. Mari jadi bagian dari suara kebaikan yang menasihati tanpa mencaci, yang mengingatkan tanpa menghakimi, dan yang selalu berjuang dengan iman dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.